Kolombia tidak akan pernah bisa lepas dari nama besar Pablo Escobar, memimpin kartel Medellin yang melegenda. Selain Pablo Escobar, ada beberapa gembong narkotika lain yang juga berasal dari Kolombia, namun reputasi mereka tidak semendunia Pablo Escobar. Salah satu di antaranya adalah Griselda Blanco. Keunikan Blanco adalah bahwa dia seorang perempuan yang menjadi bos kartel paling mengerikan di Kolombia, yang tentunya dunia hitam ini penuh dengan kekerasan yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Griselda Blanco juga sering disebut sebagai pembuka jalan bagi kesuksesan Pablo Escobar. Meski pada akhirnya keduanya justru saling bersaing dan saling berperang. Saat Pablo Escobar masih berprofesi sebagai curanmor di Medellin, Blanco sudah menjadi sukses dengan bisnis kokain di New York. Pada masanya, Griselda Blanco ini sering disebut sebagai the godmother of cocaine. Sejak kecil ternyata sudah terbiasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Masa kecil suram Griselda Blanco. Dia lahir pada tahun 1943 dari kalangan bawah yang tinggal di pemukiman kumuh Cartagena, wilayah utara Kolombia, dan keluarganya pindah ke Medellin saat dia berumur baru 3 tahun. Tempat tinggal Griselda Blanco ini ternyata tidak membuat ekonomi keluarganya bertambah baik. Blanco dan keluarganya bahkan harus tinggal di Barrio Trinidad, daerah paling kumuh di kota Medellin. Lingkungan sosial yang tidak sehat itu membuat Blanco sudah terlibat kejahatan serius di usia yang sangat muda dan remaja. Saat masih usia 11 tahun, Blanco dan geng remajanya sudah berani menculik anak tetangga mereka yang tergolong kaya dan dimintai uang tebusan. Ketika itu orang tua si korban ini menolak untuk memberikan tebusan. Lalu Blanco menembak anak tersebut. Pada saat itu Blanco ditangkap oleh polisi. Karena dia masih di bawah umur, dia dimasukkan di panti rehabilitasi. Menurut teman masa remaja, si Blanco ini menceritakan bahwa sejak umur 13 tahun, Blanco sudah jarang pulang ke rumah dan beberapa kali ditangkap polisi karena mencopet. Pada usia 16 tahun, Blanco kabur dari rumah dan menghidupi dirinya sendiri dari hasil mencopet dan menjajakan diri. Pada saat si Blanco ini menjajakan diri, dia bertemu lelaki yang saat itu menjadi suaminya, yang bernama Carlos Trujillo, seorang penyelundup pekerja ilegal ke Amerika Serikat, menghasilkan 3 anak laki-laki dan bercerai pada tahun 1970-an. Ketiga anaknya sempat bekerja di Amerika Serikat sebelum dideportasi karena masalah keimigrasian. Ketiganya bernasib buruk, terbunuh dalam kerusuhan antar geng di Kolombia. Lalu setelah kejadian tersebut, Blanco bertemu dengan suami keduanya yang bernama Alberto Bravo, seorang penyelundup kokain yang memperkenalkan Blanco dengan bisnis narkotika. Mereka kemudian bermigrasi ke New York pada awal tahun 1970-an dan memulai jaringan bisnis kokain sendiri. Pada saat itu tidak butuh waktu lama bagi pasangan Blanco dan Bravo untuk sukses menjadi pebisnis kokain Kolombia pertama di Amerika Serikat, jauh sebelum Pablo Escobar melakukannya. Kontak langsung dengan para bos kartel Kolombia yang mereka miliki membuat bisnis mereka semakin berkembang pesat. Daftar pelanggannya termasuk para bintang Hollywood dan atlet papan atas. Mereka bahkan sukses merebut pangsa pasar dari jaringan mafia Italia yang pada waktu itu mengendalikan distribusi narkotika di New York. Untuk kelancaran bisnisnya, setiap bulan Blanco perlu mendatangkan 1,5 ton kokain dari Kolombia. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah tentunya. Nah, pada saat itu Blanco kemudian berinovasi dengan mengembangkan pakaian dalam perempuan yang mempunyai tempat rahasia untuk menyimpan kokain selundupan. Nah, di kota Medellin, Blanco membuka fasilitas manufaktur sendiri yang mengembangkan BH dan ikat pinggang khusus untuk menyelundupkan kokain. Dan orang-orang kepercayaannya banyak yang merekrut perempuan untuk dijadikan kurir. Merasa terancam pada saat itu, pertengahan 1975, Blanco melarikan diri ke Kolombia sebelum NYPD dan DEA berhasil meringkusnya. Dengan nilai bisnis yang waktu itu ditaksir hampir 80 juta dolar per bulannya, Blanco memutuskan untuk menjalankan bisnisnya dari Medellin, di mana dia merasa aman dari penuntutan hukum Amerika Serikat. Lolos dari incaran DEA pada waktu itu tidak membuat bisnis Blanco menjadi lebih mudah. Waktu itu bisnis kokain di Kolombia sedang mulai marak. Persaingan antar bos kartel sering diwarnai dengan kekerasan dan Blanco sering terlibat di dalamnya.
Pada saat itu, dia mendapat informasi bahwa Bravo suaminya diam-diam bekerja sama dengan Pablo Escobar dan sedang merencanakan perlawanan terhadap dirinya. Selain itu, Bravo juga dicurigai beberapa kali menggelapkan uang bisnis istrinya tersebut. Blanco menyelesaikan urusan ini bukan sebagaimana layaknya seperti suami istri, tetapi dengan dikawal beberapa orang kepercayaannya, dia mendatangi Bravo yang sedang berada di klub malam di Bogota waktu itu. Mereka terlibat baku tembak di halaman parkir. Hasilnya, Bravo dan ke-6 pengawalnya mati terbantai. Sedangkan si Blanco ini hanya mengalami luka tembak di perut. Setelah peristiwa itu, Blanco mendapat julukan The Black Widow. Karena saat masih tinggal di New York, diduga dia juga telah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh suami pertamanya yang bernama Carlos Trujillo. Tahun 1978, Blanco menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan Dario Sepulveda, seorang perampok bank, dan pada tahun yang sama anak keempatnya lahir. Diberi nama Michael Corleone, diambil dari nama tokoh favoritnya dalam film The Godfather. Awal tahun 1979, Blanco memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat bersama suami dan anaknya. Kali ini tujuannya adalah Miami, salah satu pangsa pasar utama kokain bagi kartel Colombia. Dengan memakai paspor yang asli tapi palsu di Venezuela, Blanco berhasil masuk ke Amerika Serikat lewat Meksiko. Di Miami, Blanco hidup mewah dan tinggal di penthouse. Koleksinya mulai dari mobil sport mewah, jet pribadi, berlian yang pernah dipakai Eva Peron, hingga senapan mesin berlapis emas. Dikabarkan dia juga sering mengundang para bos narkotika ini untuk pesta mewah di rumahnya. Tapi bagaimanapun juga, Blanco berbisnis di dunia yang berbahaya. Persaingan antar kartel pun hanya masalah waktu. Dan benar saja, akhir tahun 1979, kartel Medellin yang dipimpin oleh Escobar, yang merupakan rival utama sejak di Colombia, mulai merambah Miami. Meski sejak awal sudah diberi pijakan, Pablo Escobar terus merangsek dan konflik besar akhirnya berkobar. Pertengahan tahun 1980-an hingga akhir 1984, kawasan Florida Selatan menjadi zona perang dan zona merah. Saat perang geng yang berkecambuk, Blanco ini menemukan sebuah metode. Teknik berondongan dari sepeda motor kemudian menjadi trademark pasukan Blanco. Oleh karena itu, pada akhirnya Blanco juga mati ditembak oleh pengendara motor seperti metodenya tersebut. Dan pembunuh dari si Blanco ini tentunya jelas ingin mengirimkan pesan balas dendam. Di tengah gempuran perang dengan Pablo Escobar pada waktu itu, si Blanco ini semakin banyak musuh di Miami. Dan pada saat itu, Blanco pindah ke California pada akhir 1984 untuk menata kembali bisnisnya. Akhir perjalanan Blanco. Belum sempat berbuat banyak di tempat barunya, Februari 1985, Blanco keburu diringkus di EA di Irvine, California, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena perdagangan narkoba. Nah, pada saat yang bersamaan, Blanco juga mendapat kabar bahwa anak ketiganya ditembak mati oleh anak buah Escobar dalam suatu kerusuhan di Colombia. Tahun 1994, setelah Blanco menghuni penjara hampir 1 dekade, barulah kepolisian Miami berhasil menuntut Blanco atas 3 pembunuhan tingkat pertama. Beruntung bagi Blanco, kesaksian dari tangan kanannya dalam persidangan dianggap tidak kredibel karena dia terlibat dalam affair pribadi dengan sekretaris kantor kejaksaan distrik Miami. Hukuman Blanco tidak berubah, dia bebas pada tahun 2004, saat itu umurnya sudah 61 tahun. Tiba kembali di Medellin, Blanco memutuskan pensiun dari bisnis narkotika dan dunia gelap. Bisnis penuh kekerasan tersebut diteruskan oleh tangan kanan dan juga anak buahnya. Michael Corleone Blanco, anak yang tersisa dari Griselda Blanco ini, menetap di Amerika Serikat dan memanfaatkan nama serta reputasi Blanco untuk melanjutkan bisnis yang dulu dia rintis. Nah, pada akhirnya semua kekuatan dan kekayaan yang pernah dimiliki hilang begitu saja. Lalu siapa yang membunuh Blanco? Sulit untuk menduga dan menjelaskan, karena Blanco sendiri terlalu banyak musuh di luar sana. Griselda Blanco dimakamkan di makam yang sama dengan Pablo Escobar.